Anda mungkin kenal lagu ini ya, yang terutama generasi apa itu generasi X ya. Liriknya sedikit saya ubah. Around the world there's search for free. That travel on when hope is gone to keep around you. Dan seterusnya. Itu lagu Around the World yang dipopulerkan oleh Nat King Cole, penyanyi legendaris. Dan lagu itu sendiri diciptakan 10 tahun sebelum saya lahir. Nah ini saya sedikit mengubah lirik lagu tersebut agar suitable dengan politik situation. Tadi saya sebutkan they search for free. Around the world itu saya maknai sebagai ya berputar-putar, ya ada yang mengelilingi dunia sebagaimana seorang yang sekarang sedang ditangani KPK. Kemudian kalau around the world itu kita ubah sedikit, around the town itu seseorang yang sedang seharusnya sudah dibidik kejaksaan, yaitu ya silahkan ditebak sendiri siapa. Nah pertanyaannya adalah selalu apakah mereka ketika melakukan around the world, berkeliling dunia dalam kurun waktu yang cukup lama sebagai seorang pejabat publik yang kemudian ketika pulang lembaga negara yang lain yang pada saat itu menunggu kepulangannya sampai masa baktinya berakhir, yaitu mantan Menteri Agama yang diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan membelokkan peruntukan yang semestinya jatah haji reguler itu dibelokkan ke haji plus plus begitu ya, haji haji furoda atau apa ya. Saya belum pernah haji sehingga nggak begitu paham dengan istilah tersebut. Itu satu orang yang around the world. Kemudian dengan yang around the town, yang berputar-putar ya hanya di tanah air saja, itu sedang seharusnya sudah dibidik dan ditangani oleh kejaksaan hingga saat ini masih berputar-putar. Nah itu dua orang yang mencederai dunia hukum dan dunia good governance gitu ya, good governance sekaligus good governance. Nah pertanyaannya kembali tadi, apakah mereka minimal dua orang itu bertindak atas inisiatif sendiri atau ada, nah ini istilah yang lagi populer nih, ada orang besar yang berada di balik itu, artinya yang membackup sehingga mereka bisa berkeliling dunia sedemikian ramah, kemudian berkeliling around the town meskipun di domestik. Itu tentu kalau kemarin saya sebut yang around the town yang hanya berputar-putar di dalam negeri, itu saya sindir sebagai seorang yang sangat sakti dan sangat nekat ya. Nah pertanyaannya kembali, apakah mereka sebenarnya mempunyai kesaktian individual masing-masing ya, tidak ada orang besar yang berada di belakangnya. Tentu ini menjadi tantangan dunia hukum kita yang sedang, ya harus kita akui sedang dalam kalau toh kita menghindari titik nadir ya kita gunakan istilah memprihatinkan gitu ya. Nah ini in the first years of periodenya Mr. Prabowo ini sebetulnya sudah
sebetulnya ya, artinya menurut saya itu sudah menampakkan tanda-tanda ke arah perbaikan. Meskipun ya banyak orang yang gemes kenapa sih tidak segera di apa namanya ditangani, sudah itu istilah bahasa Jawanya cetha welo-welo, sudah jelas dengan sangat-sangat jelas kok masih eh, belum instrumen hukum kita belum bisa menjalankan fungsinya. Ini sebetulnya what happened di negara kita yang tercinta ini. Ya oke, barangkali apa namanya kadar kesabaran masyarakat tentu juga bertingkat-tingkat. Ada yang dengan sangat sabar menunggu proses itu Mr. Prabowo one by one itu menyelesaikan. Ada yang mengerutkan dahi, gimana ini Mr. Prabowo kok lamban menangani. Ada yang levelnya tidak percaya dengan Mr. Prabowo, sudah cetha welo-welo jelas sejelas-jelasnya semacam itu kok masih menggunakan apa namanya barangkali tactical yang very difficult to understand gitu ya. Ya itu fakta yang ada di masyarakat. Ada yang sangat sabar menunggu proses itu, ada yang agak sabar, ada yang tidak sabar, dan ada yang sangat tidak sabar menunggu proses itu. Whatever, itulah fakta. Dan it's now Mr. Prabowo sebagai pengendali tertinggi, pengendali apa namanya nakoda kapal, ya depend on Mr. Prabowo. Apakah ini nanti kita akan berhasil menjadi negara yang demokratis, yang sangat apa namanya hukum itu sangat memberikan kepastian kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tajam ke bawah tetapi juga tajam ke atas. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum ya harus diadili seadil-adilnya, bukan apa namanya ya kalau misalnya saya dihina sehina-hinanya, itu bukan terminologi hukum, itu terminologi psikososial gitu ya. Apakah itu berdampak pada hukum? Ya biarkan hukum menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau setiap orang yang merasa dizolimi secara hukum ya tempuh jalur hukum, sehingga nanti lama-kelamaan masyarakat percaya bahwa hukum pengadilan itu akan berlaku adil, tidak melihat siapapun yang melakukan kesalahan, baik itu rakyat jelata maupun rakyat yang tidak jelata, even presiden itu di depan hukum sama, equal before the law. Nah ini ya lagu tersebut sebetulnya yang paling cocok menindangkan ya Mr. Prabowo sendiri. Around the world they search for free, itu ketika Mr. Prabowo menyanyikan itu dan memastikan bahwa tidak ada satupun yang lolos terhadap jerat hukum kalau mereka memang benar-benar melanggar, maka Mr. Prabowo, saya ngerti suaranya merdu Mr. Prabowo ini, sehingga please nyanyikan lagu itu untuk segera memperlakukan, ya bukan Mr. Prabowo sendiri yang mengadili, tetapi lewat kekuasaan Mr. Prabowo itu bisa menjamin seluruh instrumen hukum itu bekerja secara as it is, bukan berdasarkan selera A, B, C, even seleranya Mr. Prabowo. Itu biarkan hukum tegak seadil-adilnya. Salam konstitusi.